Shalom saudara-saudara semua. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur pada detik hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, serta ajarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk membuka diri kami sehingga firman yang kami dengar bisa kami hayati dan imani. Inilah doa yang kami panjatkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Saya harap masih dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bersuka cita dalam segala apapun. Di sini saya akan memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus, apa itu jaminan keselamatan, apa itu iman, apa itu Alkitab, dan apa itu purpose driven life atau tujuan hidup. Yang pertama-tama, siapa Tuhan Yesus Kristus itu? Apa dia seorang manusia biasa atau dia adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi perantaranya? Mari kita buka kitab kita Markus 8 ayat 27 sampai 29. Markus 8 ayat 27 sampai 29. Mari kita baca. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dalam kitab Markus ini sudah dijelaskan bahwa Yesus ini seorang Mesias. Dia lebih dari para nabi, dan dia lebih dari manusia-manusia yang saleh. Mari kita buka lagi dari kitab Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam kata aku ini bukan berarti aku ini manusia, melainkan kata aku di sini adalah Yesus Kristus, yang dimana Yesus Kristus itu adalah salah satu dengan Bapa Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus itu satu dengan Allah Bapa yang di sorga. Mari kita buka lagi dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya di sini diceritakan bahwa Yesus adalah perantara dari manusia dengan Allah Bapa. Karena hubungan manusia dengan Allah Bapa itu telah rusak, yang diakibatkan dengan
terjerumusnya manusia ke dalam dosa membuat hubungan antara Allah Bapa dengan manusia itu rusak. Tetapi dengan adanya Yesus Kristus itulah tugas Yesus Kristus sebagai perantara hubungan manusia dengan Allah Bapa. Karena adanya Yesus Kristus yang membuat hubungan antara manusia dengan Allah Bapa itu baik lagi, karena ya Tuhan Yesus itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah Bapa yang di sorga. Kemudian mari kita buka dari Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau telah mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi maksudnya di sini, siapapun yang telah melihat Yesus Kristus, maka ia akan melihat Bapa. Yang seperti dikatakan pada kitab Yohanes 10 ayat 30, yang dimana Yesus dan Bapa itu satu. Maka dari itu, ketika kita telah melihat Yesus, maka kita juga telah melihat Bapa kita yang di sorga. Kemudian kita baca lagi Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Di sini Yesus menunjukkan bahwa dia lebih daripada manusia dan dia adalah satu dengan Bapa. Kemudian kita baca lagi dari Yohanes 17 ayat 22. "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Kita lihat dari teks ini, hubungan manusia itu telah rusak karena manusia itu berdosa, yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberikan kita karunia agar kita bisa bersatu lagi kepada Allah Bapa yang di sorga. Kemudian mari kita buka lagi Roma 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Jadi di sini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa kita sebagai manusia harus percaya bahwa Yesus satu dalam Bapa yang di sorga, dan dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena jaminan kita diselamatkan itu bukan karena kita Kristen atau kita bergereja, bukan itu jaminan kita diselamatkan, tapi melainkan jaminan kita diselamatkan itu yang dimana kita itu harus mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, kedatangan yang telah dinubuatkan, kedatangan Yesus ke dunia ini sudah sejak ratusan tahun yang lalu atau sebelum kelahiran Yesus itu sendiri. Alkitab mencatat bahwa Nabi Israel tentang kedatangannya. Yang kedua, perjanjian lama telah banyak ditulis oleh para penulis dan banyak sekali yang berisi nubuatan Yesus Kristus. Dalam Alkitab yang ditulis oleh seluruh murid-murid dan serta Paulus mengajarkan bahwa Yesus lebih dari seorang nabi. Yesus sendiri merupakan satu
manusia yang sama dengan manusia, tetapi dia satu dengan Bapa yang di sorga. Dia datang ke bumi untuk bisa memperbaiki hubungan antara Allah Bapa dengan manusia, yang dimana Allah Bapa itu telah mengajarkan manusia untuk saling mengasihi. Dan maka dari itu, hubungan antara Allah Bapa dan manusia yang telah rusak itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Yesus juga lebih dari seorang guru dan lebih dari seorang manusia yang saleh, karena pada dasarnya Yesus itu satu dengan Allah Bapa yang di sorga. Selanjutnya, Yesus adalah sesuatu yang kekal. Mari kita buka dari Yohanes 8 ayat 58. Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Maksudnya di sini menjelaskan bahwa Yesus itu ada sudah sejak lama, dan Yesus Kristus melihat pekerjaan yang lain setelah naik ke sorga, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Maka dari itu, Yesus itu kekal dalam selama-lamanya. Selanjutnya tentang ketaatan. Saudara-saudara pasti mengenal iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mari kita lihat dari Alkitab tentang kekuatan bahwa keselamatan yang akan kita peroleh ketika kita meninggalkan tubuh jasmani kita ini akan dijamin oleh Yesus Kristus. Seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bahwa setiap orang yang telah percaya, hal inilah yang menjadikan konsep lahir baru. Untuk titik atau titik lahir baru adalah orang yang telah diselamatkan. Selanjutnya, lantas bagaimana cara kita mengasihi hidup kita sebagai orang percaya yang telah lahir baru? Apakah kita melakukan aktivitas yang begitu saja, yang flat, tidak ada perubahan, atau kita melakukan sesuatu aktivitas kita itu dengan adanya perubahan atau sesuatu yang lain? Mari kita lihat yang sering dibahas dalam Alkitab, yaitu ketaatan atau setia. Sebagai contoh, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sebagai teladan bagi umat Kristen yang percaya, salah satunya tertulis pada kitab Matius 26 ayat 39. Mari kita baca Matius 26. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Maksudnya di sini, di mana Yesus dalam keadaan khawatir, di mana dia mengetahui bahwa sebentar lagi segala sesuatu siksaan dan di masa di mana ia akan disalibkan, yang banyak penderitaan dan hinaan dari semua orang, dan hal tersebut telah diketahui Yesus jauh sebelum hari, karena ia telah menyampaikan kematiannya sebanyak 3 kali. Namun
karena ia mencapai selangkah lagi dalam kependeritaannya, maka ia melakukan seperti yang tertulis pada Matius 26 ayat 39. Hal tersebut merupakan isi hati Tuhan Yesus. Ia berdoa sendiri dan mengungkapkan cawan atau siksaan ini semuanya kepada Allah Bapa, bahwa segala sesuatu biarlah seperti yang Allah Bapa kehendaki. Jadi biarlah Tuhan Yesus yang merasakan penderitaan ini. Jangan sampai ada penderitaan yang datang kepada manusia. Kemudian Rasul Paulus mengatakan pada jemaat Filipi, maka kita buka Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu datang ke dunia bukan semata-mata mencari popularitas untuk pengikutnya, atau dia meminta sendiri untuk pengikutnya, tetapi misi Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan umat-umat manusia dan mengorbankan dirinya untuk di kayu salib. Bagaimana ketaatannya juga tertulis pada Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi ketidaktaatan ini berawal dari Adam dan Hawa yang membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Maka ada satu ketaatan lagi, yaitu ketaatan Kristus. Semua orang jadi benar. Maka dari sekian definisi ketaatan itu bisa kita lihat dari kitab Matius 8 ayat 27. Dan heran-heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Maksudnya di sini ada sebuah cerita di mana kapal yang dinaiki Yesus Kristus dan murid-muridnya berguncang dan membuat murid-murid Tuhan Yesus itu panik. Kemudian Yesus menghardik angin dan angin pun tenang. Seluruhnya patuh akan perintah Yesus Kristus. Angin yang kencang, gelombang yang besar itu taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita buka kitab Markus 1 ayat 27. Semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya karena katanya, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Nah, di sini menjelaskan roh jahat juga mendengarkan dan taat pada perintah Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang membangkang dan menolak perintah Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan berdasarkan firman Tuhan juga tertulis pada 1 Korintus 7 ayat 9 dan 1 Korintus 7 ayat 19. Bisa kita baca 1 Korintus 7 ayat 19. 7 ayat 19 kita baca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi di sini kita tuh harus mentaati hukum-hukum Allah, perintah Allah. Dan kita juga mentaati perintah Allah dan hukum-hukum Allah itu harus dengan segenap hati dan jiwa kita. Selanjutnya kita dibentuk
keluarga Tuhan. Alkitab adalah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan menasehatinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Di Filipi 4 ayat 9, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaanmu dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Hidup adalah tentang kasih karena Tuhan adalah kasih. Pelajaran yang terpenting di dunia adalah saling mengasihi, di mana hal itu telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga, yang tertulis pada kita Matius 22 ayat 30 sampai 39. Kasih akan kekal selamanya itu tertulis pada 1 Korintus 3 ayat 13. Dan kita akan dievaluasi bagaimana cara kita mengasihi antara sesama dan bagaimana cara kita mengasihi terhadap manusia, terhadap Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, makna dan tujuan hidup. Segala sesuatu yang diawali dari Tuhan akan direncanakan oleh Tuhan sampai bagaimana Tuhan merencanakan kita. Maka dari itu otak kita itu tidak bisa menyelami apa rencana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kekekalan pada hati kita yang tertulis pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Bahkan Ia akan memberikan kekekalan pada hati manusia, tetapi mereka tidak mengalami pekerjaannya dalam yang dilakukan oleh Allah sampai akhir. Jadi Tuhan itu pasti akan memberikan suatu hidup yang indah, tetapi keindahan itu akan Dia berikan pada waktunya, pada rencana Allah, pada rencana Allah yang tepat pada waktunya. Jadi manusia itu tidak mengalami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhanlah yang akan bekerja dalam hidup kita ini. Kita tidak pernah tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya. Dan hidup kita adalah penugasan sementara dan singkat. Karena penugasan yang sementara dan singkat itu hanya ada di bumi ini. Baiklah manusia maka dari itu manusia itu harus selalu saling mengasihi antar sesama manusia, atau juga tetap mengasihi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Karena kita itu hidup di bumi ini hanya sementara dan sangat cukup singkat, maka dari itu perbanyaklah untuk hidup saling mengasihi. Mungkin sekian khotbah kali ini, semoga apa yang disampaikan berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, atas kesempatanmu kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir dalam diri kami, supaya kami menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.